Suryalaya Kepri, yaitu Mauidul Hasanah, ceramah agama, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Safarullah Miftah, Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang berdomisili dari Kalimantan Tengah. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a 'alaina al-ahkam wa farraqa bainal halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayta bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayta bima'il matar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, inna likulli shay'in siqalan wa siqalatul qulub dzikrullah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man asbaqun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah. Wa fi riwayatin akhar, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah. Qala laqad zanantu ya Abu Hurairah la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwal minka lihirsika 'alal hadis. Qala asbaqun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi aw li nafsi syakkur rawi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita yang hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
anak, istri, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan Bapak Gubernur Kefri, Bapak Haji Ansar Ahmad SDMF, yang alhamdulillah beliau dengan segala kesibukannya bisa menyempatkan waktu hadir bersama-sama kita di dalam memperingati Maulidur Rasul pada kesempatan yang mulia malam hari ini. Mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, senantiasa ditambah-tambah kebijakan dan ilmu pengetahuan beliau, dan mudah-mudahan senantiasa Allah tingkatkan iman, Islam dan ihsan beliau, dan mudahan Allah jadikan keluarga beliau, anak istrinya, orang-orang yang soleh dan soleha. Dan kita bangga Bapak Ibu, saya terpesona dengan beliau, seorang pimpinan sebuah provinsi, dan ini saya anggap seorang pemimpin yang lantang, berbicara di tengah masyarakat dengan bahasa-bahasa agamis. Saya kira beliau ini adalah seorang dai yang luar biasa. Ini Bapak Ibu, kalau tidak disebut nama gubernur beliau, pasti kita mengira ini seorang dai. Dan saya sangat bangga bisa bersilaturahmi di Kefri ini dan bisa berjumpa dengan beliau. Dan mungkin ini jadi satu pelajaran bagi saya, di mana kami berdakwah. Mungkin ini akan menjadi sebuah contoh, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita di daerah-daerah yang lain, seorang pemimpin yang benar-benar mampu memberikan pemahaman, bukan hanya urusan-urusan duniawi, tapi juga urusan-urusan ukhrawi. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan senantiasa Allah tingkatkan iman, Islam dan ihsan beliau. Dan yang kami hormati Bapak Kepala yang terhormat Forkopimda Provinsi Kefri, yang terhormat Kepala UPD Pemprov Kefri, yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Bukit Indah Sukajadi dan seluruh jajaran kepengurusannya yang alhamdulillah memberikan wadah kepada kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan kami juga selaku Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Thariqah Fadilah Naqsabandiyah yang di Kefri ini dibina oleh Bapak Haji Andri Siregar dengan istri beliau Neng Epas, sebagai zuriat daripada Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, atau yang masyhur disebut dengan Abah Ano, di Tasikmalaya, Suryalaya, Jawa Barat. Dan yang kami hormati Bapak Pembina LDTK Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Haji Andri Siregar, serta istri. Yang kami hormati Ketua LDTK Kefri dan seluruh jajaran kepengurusannya,
Ketua GMPS, Ketua Ibu Bella, dan semua hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dan mohon maaf yang kami hormati jamaah Thariqah Qadir Sabandiyah dari negeri Seberang, dari Singapura yang alhamdulillah dipimpin oleh Bapak Haji Ruslan, kurang lebih ada 30 orang bersilaturahmi ke Kefri, dan mudah-mudahan hubungan silaturahmi di antara sesama kita umat Islam dan wabil khusus bagi kami jamaah Thariqah Qadir Sabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya akan menambah rasa persaudaraan, tidak membedakan dari suku, dari ras, tidak membedakan dari negara manapun. Kita diikat dengan satu kalimat dari Rasulullah SAW dan juga para guru-guru pembimbing dengan kalimat La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan Allah hidayah serta taufik, kekuatan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki, meninggalkan sesaat kesenangan dan kesibukan duniawi kita dalam rangka kita bersama-sama mentakzim, memuliakan, mengenang kembali seorang figur sejarah manusia teladan, manusia pilihan yang tidak ada celah dalam kehidupannya, baik dari nasab dan keturunannya, baik dari postur tubuhnya atau juga dari kemuliaan akhlaknya, yaitu kita memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur pada detik ini Allah masih memeliharakan iman dan Islam yang ada di dalam dada kita. Mudah-mudahan iman dan Islam tersebut terus bersama-sama kita proses. Semakin tua umur kita, tentunya semakin dekat dengan ajal, maka tentunya hendaklah iman Islam tersebut terus kita proses agar bisa mencapai kepada maqam ihsan. Maka ketika sudah sampai ke puncak tersebut, insya Allah kematian, meninggalkan dunia yang fana ini bukanlah sesuatu yang ditakuti, tetapi itulah yang dirindukan oleh orang yang para pencipta kepada Allah. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada kekasih alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan para ulama-ulama yang telah melanjutkan misi risalah Nabawi, sehingga dengan berkah perjuangan mereka kita menikmati indahnya hidup di dalam Islam. Kita menikmati mutiara-mutiara Islam, dan kita menikmati bagaimana nikmatnya di dalam tuntunan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah tadi kita dengar sekilas disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa akhlak Nabi, perjuangan beliau, dan bermacam-macam perjuangan Rasulullah dalam merubah keadaan manusia yang menurut logika orang yang hidup pada zaman jahiliyah pasti
ia akan terpengaruh daripada sifat kejahiliahan. Tetapi beliau bukan terpengaruh, malahan bisa mempengaruhi. Dan ini satu kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, bukan hanya dipuji oleh kawan, tetapi kemuliaan akhlaknya dipuji oleh lawan. Bukan hanya dipuji oleh makhluk, tetapi juga dipuji oleh Sang Pencipta, Sang Khaliq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji tentang ketinggian kemuliaan akhlak Nabi kita. Kata Allah, sesungguhnya hai Muhammad, sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia. Allah memuji itu memang benar-benar melihat bagaimana kemuliaan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu, kita dituntut untuk mengikuti meneladani akhlak Nabi. Memang ini satu kemuliaan yang luar biasa, tetapi sulit untuk kita bisa mewujudkannya. Meneladani akhlak Rasulullah ini, kalau memang kita umatnya mampu, ini istimewa luar biasa. Pertanyaan kita, lewat mana kita melalui, jalan manakah yang kita tempuh agar kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabarannya Nabi yang tadi sudah kita sekilas dengar bahwa beliau sangat pemaaf. Bagaimana kesabarannya Rasulullah di dalam mendakwahkan agama, bukan hanya dicela, dicaci maki, dimusuhi, tapi diancam ingin dibunuh dan dikucilkan di dalam kehidupan, bahkan diusir dari negeri yang dia cintai. Tidak mudah kita untuk mampu meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, mungkin bapak-bapaknya sudah sering menghadiri peringatan Maulid. Para mubalik, para penceramah, para ustaz kita pasti menyuruh, memerintahkan agar kita meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapaknya kalau marah bagaimana? Sama tidak seperti Rasulullah? Kalau Rasulullah marahnya bagaimana Bapak Ibu? Dalam satu riwayat, marahnya Rasulullah senyum. Kalau ibu-ibu suaminya marah, jangankan mukanya, kupingnya ikut merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya luar biasa. Sampai bengkak kaki beliau beribadah, sampai Siti Aisyah protes, "Ya Rasulullah, engkau seandainya melakukan kesalahan, Allah ampuni dosa-dosa."
Untuk apa lagi engkau bersusah payah beribadah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada istri yang dicintainya, hai Aisyah, apakah engkau tidak ingin aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang manusia super, manusia luar biasa. Di sini sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mampu meneladani akhlak Nabi dengan ayat yang sudah kita sebutkan di muqaddimah tadi. Ada 3 solusi untuk insya Allah kita mampu meneladani akhlak Nabi. Yang pertama Allah jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang terbaik. Tapi bagi siapa yang mampu meneladaninya, yang pertama kata Allah, liman kana yarjullaha, yang mampu meneladani akhlak Nabi bagi orang yang di dalam setiap aktivitas kehidupannya hanya dilandasi mengharapkan keridhaan Allah. Apapun yang dilakukannya, apapun yang diamalkannya, semata-mata dia landasi hanya mengharapkan ridha Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf dilandasi dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlumi. Ya Allah, saya melakukan ini hanya Engkau yang saya tuju dan keridhaanmu yang saya cari. Bukan saya mengharapkan pujian, bukan mengharapkan agar dibalas apa yang telah saya lakukan, bukan juga agar supaya saya disanjung, dimuliakan. Jadi semata-mata mengharapkan ridha Allah. Apapun yang dilakukannya, apapun yang diamalkannya, dan siapa yang dalam kehidupannya tidak dilandasi mengharapkan ridha Allah, maka orang itu siap-siap dengan sekeranjang kekecewaan. Misalnya Bapak Ibu, kita nolong orang, nolong ini agar kita juga nanti ditolong. Orang datang dengan kesusahannya, minta tolong kepada kita, Pak, saya minta tolong, saya dalam keadaan kesulitan dan saya sangat membutuhkan pertolongan hari ini. Bapak minta tolong apa? Saya minta dibantu hutang. Dia ingin membantu tapi tujuannya agar dia nanti dibantu. Ketika orang tadi kita bantu, setelah kita bantu dia sukses dengan sebab kita membantu, menolong dia, satu saat kita lagi dalam keadaan kesusahan, kita datang kepadanya, dia menolak kita, dia tidak membantu kepada kita, maka orang yang membantu tadi pasti berkata, kamu dulu saya bantu, sekarang kamu tega tidak membantu kepada saya. Akhirnya dia kecewa karena yang dilakukannya tidak dilandasi dengan mengharapkan ridha Allah. Ini Bapak Ibu, orang yang mampu meneladani akhlak Nabi, yang pertama setiap aktivitasnya, apapun juga, baik itu ibadah yang nyata atau ibadah yang tidak nyata, baik itu urusan duniawiyah atau juga urusan ibadah kepada Allah. Misalnya Bapak Ibu, orang melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu informasinya untuk pelancar rezeki. Akhirnya dia sholat duha supaya rezekinya lancar. Sebelum sholat duha rezekinya lancar, dia mengharapkan dengan ditambah sholat duha
rezekinya tambah lancar. Ternyata dia semangat melaksanakan sholat duha, rezekinya malah macet. Akhirnya dia menyalahkan kepada ulama yang menyampaikannya. Akhirnya dia protes kepada Allah. Akhirnya dia tidak mau lagi sholat duha karena tidak sesuai dengan fakta kenyataan yang disampaikan oleh para penceramah kita. Ini yang salah dalilnya apa orangnya yang kurang meluruskan niatnya di dalam setiap aktivitas. Nah, maka akhirnya dia kecewa karena tidak diluruskan dengan benar niatnya. Niatnya tidak mengharapkan ridha Allah, tapi niatnya mengharapkan pemberian. Ada kadang yang diberi oleh Allah, ada yang melakukan satu amal dia tidak diberikan bi'aini ma da'abi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Akhirnya orang tadi kecewa dan dia tidak mau lagi sholat duha karena niatnya tidak benar, atau niatnya sholat malam full beribadah satu malam, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, harapannya supaya dia naik pangkat derajatnya di sisi manusia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia mengharapkan supaya dia dapat kemuliaan di hadapan manusia. Ternyata ketika dia semakin mengamalkan sholat tahajud, malahan semakin dimusuhi oleh umat. Lalu dia berhenti. Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Katanya diangkat pangkatnya di hadapan manusia, ternyata malahan dikucilkan oleh orang. Ini akibat daripada mengamalkan di dalam setiap aktivitasnya, apapun juga tidak dilandasi dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, maka siap-siap dia membawa sekeranjang kekecewaan. Yang kedua, orang yang mampu meneladani akhlak Nabi, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir. Orang yang mampu meneladani akhlak Nabi, orang yang di dalam setiap aktivitas kehidupannya semata-mata dia ingin mencapai mendapat kemuliaan di dalam negeri akhirat. Bukan ingin mencapai dapat sanjungan pujian manusia di dalam dunia, bukan supaya dihormati, disegani, tapi semata-mata ingin mencapai kemuliaan di dalam negeri akhirat. Misalnya ibu-ibu, dia sabar dengan menghadapi masalah di dalam rumah tangganya. Dia berbakti kepada suaminya, dia mengurus rumah suaminya, dia mengurus anak-anaknya, dia mengatur keuangannya. Semata-mata dia ingin mencapai kemuliaan dalam negeri akhirat, bukan supaya disayangi, bukan supaya dipuji oleh suami. Semata-mata ingin mencapai kemuliaan dalam negeri akhirat. Kalau dia melakukan itu supaya disayangi suaminya, ketika suaminya tidak membalas kebaikannya, maka dia pasti akan kecewa. Saya sudah kerja keras, saya sudah layani dengan baik, saya sudah servis dengan baik, saya sudah urus dia dengan baik, saya atur keuangannya dengan baik, ternyata dia membalas saya seperti ini. Akhirnya dia kecewa karena dia tidak mengharapkan kemuliaan akhirat. Dia melakukan itu supaya dibalas kasih sayangnya oleh suaminya. Satu saat ini ibu-ibu untuk bekal pulang oleh-oleh peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Maulid. Ini yang dimaksud tadi, mencari kemuliaan akhirat. Orang yang mampu meneladani akhlak Nabi. Satu saat
Siti Fatimah Zahra, anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang menurut riwayat beliau adalah nanti menjadi pemimpin wanita di dalam surga. Siti Fatimah asik bercanda dengan suaminya Ali. Asik bercanda, tiba-tiba keluar dari lisan Siti Fatimah ucapan yang membuat suaminya tersinggung. Ini ibu-ibu wanita soleha ketika melihat perubahan raut wajah suaminya dari ucapan yang tidak menyenangkan dari lisannya, Siti Fatimah langsung meminta ridho kepada suaminya. Anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin wanita di dalam surga, meminta ridho kepada suaminya. Ketika dia melihat raut wajah suaminya berubah, Sayyidina Ali tersinggung dengan ucapannya. Siti Fatimah bergegas meminta ridho kepada suaminya. Kata Siti Fatimah, ya Habibi ardi anni, hai kekasihku, tolong saya diridhokan. Berapa kali Siti Fatimah meminta ridho kepada suaminya? Sebanyak 72 kali. Sampai Ali tersenyum di hadapannya. Bagaimana ibu-ibu? Berat untuk mencontoh 72 kali. Kalau kita ibu-ibu kita masing-masing masak egonya. Gengsi, aku minta maaf sama dia. Aku kan masih muda. Kalau ditalak aku masih bisa nikah lagi. Masing-masing masak gengsi egonya. Siti Fatimah meminta ridho kepada suami bukan merendahkan dirinya. Dia pandang kemuliaan akhirat. Ketika ibu-ibu merasa salah meminta ridho, itu malaikat berbondong-bondong seperti tawon datang mendatangi wanita yang salehah itu meridhoi kepadanya. Tapi akhirnya dia tidak mau melakukan itu, malaikatnya kembali. Setelah pagi, Siti Aisyah, Siti Fatimah datang ke rumah ayah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang pagi-pagi ke rumah Rasulullah. Siti Fatimah menangis. Ketika menangis Rasulullah kaget. Kata Rasulullah, ma yabkiki ya qurrata aini. Kata Rasulullah, apakah yang membuat engkau menangis hai penyejuk mataku? Rasulullah sangat sayang dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah berkata, ya Rasulullah, hal ayah, tadi malam saya asik bercanda dengan suami saya Ali, lalu keluar dari lisan saya ucapan yang membuat suami saya tersinggung. Akhirnya saya meminta ridho kepadanya sebanyak 72 kali sampai Ali tersenyum di hadapan saya. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, Rasulullah tidak membela anak yang dicintai. Ini juga pelajaran bagi bapak-bapak kita yang punya anak wanita. Kalau kita didik anak kita jadi wanita yang solehah, maka orang tuanya di dalam kubur mendapat berkah daripada kesolehan anaknya. Rasulullah tidak membela kepada Siti Fatimah. Rasulullah malahan menegur. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, afala ta'lami inna ridallah fi ridaz zawj wa ghadballah fi ghadbiz zawj. Hai Fatimah, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya ridho Allah pada ridho suami, murka Allah pada murka suami. Seandainya engkau mati tadi malam hai Fatimah, aku tidak akan mensolatkan jenazah.
Rasulullah membela mertua menantu beliau. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai orang tua, kita didik anak kita jadi solehah, maka orang tuanya mendapat berkah dari anaknya yang baik tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Fatimah? Hai ayah, saya bukan takut kepada Ali, tapi saya takut kepada Allah. Saya ingin mencari kemuliaan akhirat. Ini Bapak Ibu, orang yang mampu meneladani akhlak Nabi. Yang kedua, orang yang di dalam setiap aktivitasnya, apapun yang dilakukannya dalam dunia ini, semata-mata ingin mencari kemuliaan akhirat. Ini kulakukan semata-mata ingin mencari kemuliaan akhirat, bukan mengharapkan manusia pujian di dalam dunia. Yang ketiga, orang yang mampu meneladani akhlak Nabi, wa dzakarallaha katsira, kata Allah, orang yang banyak zikirnya, orang yang banyak ingatnya kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mungkin menjadi permasalahan di dalam setiap kehidupan umat Islam, dari awam sampai para kiai bermasalah dengan ini. Masalah mengingat Allah ini sesuatu yang sulit. Kadang-kadang mohon maaf, umat Islam ini dia mengira dia sudah bisa menyebut nama Allah, dia bisa menyeru Allah, dia mengira itu sudah mengingat Allah. Lalu dia tidak mau mencari solusi bagaimana aku bisa mengingat Allah. Mengingat Allah ini sesuatu yang sulit. Kalau ingat anak, ingat istri, ingat kerjaan, ingat masalah, itu kita tidak perlu belajar, semua kita bisa. Dulu kita ingat istri, ingat masalah, ingat macam-macam, siapa yang ngajarin? Tidak ada yang ngajarin, otomatis bisa sendiri. Tapi ingat Allah, pernah tidak Bapak Ibu bertemu Allah? Kalau ketika orang bertanya dengan kita, kamu ingat tak teman kita yang main pada masa kecil dulu, namanya si Fulan, langsung kita bisa membayangkan wajahnya. Tapi Allah, Bapak Ibu, pernah kita lihat? Lalu bagaimana mengingat Allah itu? Apanya yang diingat? Di mana letaknya ingat kepada Allah? Ini yang perlu kita cari gurunya. Tidak bisa tanpa guru kita mampu mengingat Allah. Tidak bisa kita hanya dengan keilmuan kita mampu mengingat Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, kun ma'allah, hendaklah kalian senantiasa bersama Allah. Bisa tidak Bapak Ibu? Berdirinya, berduduknya, berbaringnya, senantiasa kita bersama Allah. Ini kalau kita mampu mewujudkan itu, mampu kita meneladani akhlaknya Rasul. Karena Allah sudah menjelaskan, hendaklah kalian senantiasa bersama Allah, berdiri, berduduk, berbaring, dalam setiap kondisi dan setiap aktivitas kita. Sebagaimana para wali Allah tidak pernah lupa mereka kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, tanamu aini wala tanamu qalbi, mataku tidur, qalbuku tidak pernah tidur. Full Allah. Walaupun matanya tertidur, apalagi tidak tidur, dalam kondisi tidur pun beliau senantiasa masih bisa mengingat Allah. Nah, maka kata Rasulullah, kun ma'allah, hendaklah kalian senantiasa bersama Allah, berdiri, berduduk, berbaring dalam keadaan mengingat Allah. Pasti insya Allah seluruh manusia di bumi ini tidak ada yang mampu. Nabi tahu tidak ada yang mampu. Kenapa manusia tidak mampu? Karena manis indah hijaunya dunia ini mempesona kita.
Sedangkan sifat aslinya manusia itu sifatnya makhluk yang paling pandai melupakan Allah. Innal insana maqalun khataya wan nisyan. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lupa di sini bukan lupa dari masalah-masalah duniawi, lupa kepada orang dulu yang pernah menzalimi kita, lupa kepada orang dulu yang pernah menghina kita. Bapak ibu dulu masih kecil kita dilecehkan orang, ingat apa lupa? Masih ingat. Katanya tempatnya lupa. Yang dimaksud di sini lupa kepada Allah. Nah, manusia ini makhluk dari sudah sifatnya pelupa, ditambah lagi indah manis hijaunya dunia ini membuat kita terpesona lalu melupakan kepada Allah. Bagaimana kita mampu mengingat Allah? Nabi tahu tidak ada yang mampu. Ada alternatif yang kedua, fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka illallah. Kalau kalian tidak mampu senantiasa bersama Allah, bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Cari manusia yang seperti itu. Nabi sudah memberikan isyarat, ada manusia yang seperti itu. Jangan kita tidak mencari. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah menyuruh mencari manusia itu. Carilah manusia yang mampu menghidupkan qalbumu daripada lupa menjadi ingat kepada Allah. Sebelum ajalmu tiba, kata beliau. Karena Bapak Ibu, kalau kita sekarat sampai lupa kepada Allah, na'udzubillah, matinya dikhawatirkan tidak membawa iman. Silahkan buka dalam kitab Aqidatun Najib, akidah orang yang selamat, yang berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita sakratul maut, kita dikeroyok 70.000 iblis. Siapa yang sanggup melawan? Dengan ilmu kita tidak mampu, dengan kecerdasan intelektual kita tidak mampu. Karena ketika koma, otak kita sudah error, ilmu-ilmu kita sudah habis, Allah cabut. Al-alim huwallah, yang bersifat maha alim Allah cabut sifat ilmunya. Sedangkan tubuh kita lumpuh total, tidak berdaya, dikeroyok 70.000 iblis. Iblis mengerahkan pasukannya, karena di situ iblis yang sangat sibuk kepada manusia. Ini yang kita persiapkan Bapak Ibu. Maka kita cari guru. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu tidak mampu mengingat Allah, bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Cari guru seperti wujuduhu fid dunya wa qalbuhu fil ukhbah. Guru itu tubuhnya di dunia membina umat, mengurus umat, mengelola urusan-urusan duniawiyahnya, tapi qalbunya full Allah. Qalbunya tidak terganggu dengan zikirnya kepada Allah. Nabi itu apa tidak seorang pemimpin? Nabi itu pemimpin umat, pemimpin agama. Bahasa kita presiden sekaligus ulama. Para ulama-ulama kita pada masa lalu, mereka ulama-ulama yang kuat akidahnya, kuat iman tauhidnya, karena dia senantiasa bersama Allah. Nah, maka kita disuruh mencari manusia seperti itu, sehingga kita bisa mengingat Allah. Mengingat Allah ini Bapak Ibu sesuatu yang paling sulit. Nah, kalau tidak bisa mengingat Allah, bahayanya besar. Ketika sakaratul maut bahaya. Kalau sholat pun kita tidak bisa khusyuk. Bapak Ibu, bagaimana sholat supaya khusyuk?
Ini mohon maaf, kita terus diperintah oleh para ustadz, para penceramah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sholat harus khusyuk. Bapak ibu manggut-manggut di majelis setelah pulang, bingung. Pak ustadz nyuruh khusyuk, sholat bagaimana khusyuk itu? Apa itu khusyuk? Yang salah yang ceramah apa yang dengar yang kurang kritik? Yang mendengar kurang kritik, coba kita angkat tangan, Pak ustadz, mohon maaf, saya sudah sering mendengar ini, tapi kok saya tidak bisa khusyuk. Nah, khusyuk itu menurut definisi para ulama hudurul qalbi ma'allah. Qalbu kita senantiasa diisi dengan mengingat Allah. Maka orang yang sholat seperti itu dia disebut dengan khusyuk. Nah, maka mengingat Allah ini Bapak Ibu perlu kita cari gurunya. Orang yang mengingat Allah, Allah akan selalu mengingat kepadanya. Orang yang dengan mengingat Allah, Allah selalu merahmatinya. Cuma mencari guru yang membantu agar kita bisa mengingat Allah, itu gurunya langka akhir zaman. Kami alhamdulillah ditugaskan oleh guru kami Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Abah Ano untuk mengajarkan bagaimana kita bisa mengingat Allah. Maka di sini alhamdulillah di Kefri sudah berkembang yang dibina oleh Bapak Haji Andres Sergar. Kami dengan beliau beberapa tahun sudah kita silaturahmi ke desa-desa. Kemarin beberapa daerah di Kefri kita mendatangi umat, menolongi masyarakat, membantu pemerintah agar umat bisa mengingat Allah. Dengan mengingat Allah mereka terpelihara daripada tipu daya syaitan. Alhamdulillah kami dengan beliau dan bersama lembaga dakwah yang menaungi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pada pesantren Suryalaya, kita alhamdulillah bergerak dan di mana-mana muridnya Abah Ano di Indonesia, kami di Kalimantan, di Sumatera, saya kemarin dari Bali, berapa bulan, berapa minggu, berapa sebelumnya kita keliling Jakarta, insya Allah ke Bangka Belitung, Batam, dan Batam ini Bangka Belitung, Jawa Timur, Madura, dan hampir ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara luar. Berkembang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah membantu umat agar bisa mengingat Allah. Karena kalau tidak bisa mengingat Allah, bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah? Kalau 24 jam kolbunya bersama syaitan, iblis yang menjadi guru pembimbingnya, yang kata kamu takuti, kata Rasulullah, akhir zaman nanti wujuduhum wujudul adami wa qulubuhum qulubus syayatin. Tubuhnya Adam bagus, tampan, ganteng, cantik. Apalagi sekarang semuanya sudah bisa direkayasa, hidung pesek jadi mancung dan sebagainya. Tubuhnya Adam bagus, wa qulubuhum qulubus syayatin, tapi qalbunya dipenuhi dengan syaitan. Iblis 24 jam jadi gurunya. Bagaimana kita membentuk negara ini kalau iblis yang menjadi guru pembimbing kita semua? Bagaimana kita bisa memakmurkan negeri ini? Negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur. Negeri kita ini tidak ada yang lain seperti Indonesia. Saya lihat di Kalimantan itu subur tanahnya, sawitnya jutaan mungkin hektarnya, ratusan ribu hektar tanah, di bawahnya ada batu bara, ada emas dan bermacam-macam. Kalau kolbu kita ini penuh dengan syaitan, 24 jam dikuasai syaitan, bagaimana kita meneladani akhlak Rasul? Bagaimana kita memakmurkan negeri?
bagaimana kita mengangkat negeri ini awal seluruhnya dari aspek kehidupan umat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan lahumul khasirun. Kata Allah, iblis telah menguasai kepada manusia. Buah daripada iblis menguasai manusia, fa ansahum dzikrullah, dilupakanlah manusia itu dari mengingat Allah. Setelah manusia itu dilupakannya dari mengingat Allah, kata Allah, ulaika hizbus syaitan, mereka itulah pasukannya syaitan. Pasukannya syaitan di bumi, tubuhnya ada, dalamnya syaitan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan sebutan syaitanul insi, syaitan yang berbentuk manusia. Bagaimana dia mau baik kalau gurunya adalah syaitan, yang pembimbingnya adalah syaitan, 24 jam bersama syaitan? Bagaimana mau menjadi kekasihnya Allah? Nah, maka alhamdulillah pada zaman ini ada seorang sufi besar, Sultanul Awliya fi zaman, menurut Said Al-Maki Al-Maliki rahimahullah, rajanya wali pada zamannya. Menurut Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura, seorang ulama karismatik Kalimantan Selatan, zuriat daripada Syekh Muhammad Syekh Ahmad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, datuk kami, yang juga ada cucu zuriat beliau, cicit beliau di daerah Tambilahan Riau, Syekh Abdurrahman Siddiq Tambilahan Al-Banjari. Menurut Syekh Muhammad Zaini, guru Sekumpul Martapura, bahwa Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, beliau adalah lautan taniqah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cari guru, walaupun habis harta kita untuk menyelamatkan akhirat kita, naik gunung, turun gunung, nyebrang laut, adanya di ujung dunia sana, walaupun habis harta kita, setelah berjumpa dengannya tidak ada nilainya harta yang kita habis. Selamat akhirat kita, diangkat derajat kita menjadi kekasihnya Allah. Jangan sampai 24 jam bersama syaitan. Bagaimana kita bisa menjadi kekasih Allah kalau kita bersama 4 musuhnya Allah 24 jam? Nah, ini yang perlu kita cari jalan. Maka kami bersama kawan-kawan yang dibimbing, diketuai oleh Bapak Haji Andre Siregar, kita membantu umat agar umat bisa mengingat Allah. Kita ini hanya pandai menyebut nama Allah, hanya pandai menyeru Allah, tapi tidak bisa mengingat. Dan ini satu kekeliruan besar terhadap umat ini. Dia bisa menyebut, dikiranya sudah mengingat. Ini Bapak Ibu, saya sudah dulu sebelum saya belajar mengambil jalan bagaimana bisa mengingat Allah melalui bimbingan Abah Anwar. Ini sekedar tahabbus bin nikmat. Saya duduk dari kecil di pondok pesantren. Karena mohon maaf, orang Kalimantan Selatan, kami suku Banjar dari Melayu. Kami di sana kuat di dalam ilmu syariat, fikihnya kuat. Di sini pun juga ada di Pulau Penyengat ini datuk kami. Siapa nama beliau? Ada ulama yang di sini di Syekh siapa lupa saya, itu datuk kami daripada zuriatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sana orang-orang yang kuat syariat, tetapi hanya dengan kajian keilmuan masalah fikih tidak mampu membantu agar kita bisa mengingat Allah.
tidak mampu membantu menghilangkan sifat yang tercela dalam diri kita. Ada lagi pengetahuan yang harus kita kaji, namanya tasawuf, yang lebih khusus dengan metode thariqah. Maka dengan thariqah itu lebih cepat kita untuk bisa mengingat Allah, lebih cepat agar kita bisa menghilangkan sifat yang tercela di dalam diri kita, agar kita diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Kan hidup kita ini Bapak Ibu kita cari itu, apapun aktivitas kita agar kita mencapai kemuliaan di sisi Allah. Nah maka mohon maaf Bapak Ibu, ada satu bahasa dan ini sudah kita lihat dari seorang sufi besar pada zaman ini. Kata beliau, nanti yang berthariqah itu banyak orang-orang yang berdasi, banyak pejabat, banyak pengusaha. Karena thariqah itu tidak disuruh diam di rumah lalu kita menyendiri atau masuk dalam goa seperti pada masa lalu. Dan ini alhamdulillah ada mujaddid dalam tasawuf akhir zaman, bebas mau pakaian bagaimanapun, apapun aktivitasnya, tapi qalbunya jangan sampai lupa kepada Allah. Maka bahasa Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, makanlah makanan yang paling lezat, tidurlah di ranjang yang paling empuk, nikmatilah segala kenikmatan dunia, tapi jangan sampai qalbumu lupa kepada Allah. Jadi sufi modern, sufi yang berdasi, tidak dilihat lahiriahnya, Allah melihat kepada batiniyahnya. Kita kira orang sufi itu pakaiannya lusuh, kumuh, diamnya juga di goa-goa, tinggal di tempat terpencil. Nah alhamdulillah kami dibimbing oleh beliau seperti itu. Boleh kita, silahkan apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, tapi jangan sampai kita melupakan Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karakter yang ketiga, orang yang mampu meneladani akhlak Rasulullah, orang yang senantiasa banyak ingatnya kepada Allah, orang yang senantiasa qalbunya senantiasa terhubung kepada Allah, maka Allah lah yang membimbingnya, Allah lah yang menuntunnya, Allah lah yang mencerdaskannya. Dengan ketajaman spiritualnya maka akan mencerdaskan intelektualnya. Maka kebijakan-kebijakannya, langkah-langkahnya, Allah yang menuntun, yang membimbingnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sedikit kita mengambil hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan 3 kriteria tadi kita mampu meneladani akhlak Nabi, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, ditemukan seorang guru yang mampu membimbing agar menghidupkan qalbu kita bisa mengingat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Bapak kalau salah hilaf, dan semua para tokoh, para sesepuh, sekali lagi kami mohon ampun dan ridha. Mohon maaf dan saya tidak pandai berpantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.